Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Duratul Hikmah, NPM 1840101090. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 6 dan 7 mata kuliah parasit dan penyakit ikan. Pertemuan ke-6 ada parasit platyhelminthes. Parasit platyhelminthes merupakan parasit yang tergolong dari cacing yang berukuran kecil dengan 4 pengelompokan, yaitu monogenia, digenia, dermatoda, dan cestoda. Parasit dari platyhelminthes yang paling banyak menyerang ikan dari kelompok atau kelas monogenia, contohnya Gyrodactylus dan Dactylogyrus. Parasit platyhelminthes terdiri dari endoparasit dan ektoparasit, sama halnya seperti parasit protozoa. Ektoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian luar dari inang atau hospes yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian kulit, insang, dan bagian mulut pada ikan. Beberapa parasit platyhelminthes yang menyebabkan penyakit pada ikan diantaranya: yang pertama, Gyrodactylus. Penyakit ini banyak ditemukan pada sirip dan kulit ikan dengan bentuk tubuh kecil dan memanjang seperti oval. Siklus hidupnya tidak memiliki inang perantara, jadi hanya memiliki satu induk saja. Penularan parasit ini melalui kontak langsung antar individu ikan. Yang kedua yaitu diplozoonosis. Penyakit ini banyak diakibatkan oleh parasit. Tidak terlalu berbahaya, namun tetap menimbulkan kerusakan pada insang sehingga mengganggu pernafasan. Yang ketiga yaitu diplostomatosis. Parasit ini digolongkan dalam cacing dermatoda atau digenia. Parasit ini menginfeksi lensa mata ikan sehingga merusak lensa mata ikan dan dalam waktu 10 hari dapat menyebabkan kematian. Gejala dari diplostamiasis adanya bintik kecil coklat pada beberapa bagian tubuh dan sirip, khususnya di kulit, mata, insang, dan mulut, serta di bagian bawah lapisan otot. Keempat yaitu diplostamiasis. Gejala dari diplostamiasis adanya bintik kecil coklat pada beberapa bagian tubuh dan sirip, khususnya di kulit, mata, insang, dan mulut, serta di bagian bawah lapisan otot. Endoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian dalam dari inang atau hospes yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian daging, pembuluh darah, ginjal, jantung, dan hati, serta organ lainnya. Beberapa parasit platyhelminthes yang menyebabkan penyakit pada ikan diantaranya dari jenis Sanguinilosis dan Lithocestusiasis. Ciri dari parasit ini yaitu tubuh pipi memanjang dan berbentuk seperti pita sehingga disebut sebagai cacing pita. Gejala klinis dengan terlihatnya bintik putih pada perut ikan lele dumbo. Siklus hidupnya sama dengan cacing pita lainnya, mulai dari telur keluar bersama melalui feses ikan ke dalam air. Selanjutnya terjadi embrionisasi yang memerlukan waktu 10 hingga 14 hari. Selanjutnya yaitu pertemuan ke-7 yaitu parasit jamur. Jamur merupakan nama lain dari fungi yang mempelajari tentang mikroorganisme eukariotik yang bersifat non-fotosintetik dan kebanyakan berperan sebagai saprofit, namun beberapa jenis jamur bersifat parasit. Dalam bahasa Inggris jamur disebut sebagai fungi atau fungus. Peran fungi ada yang bermanfaat dan ada juga yang merugikan. Yang bermanfaat diantaranya adalah fermentasi alkohol, pembuatan tempe, menghasilkan antibiotik. Jamur yang biasa dimakan, edible mushroom, dan lain-lain sebagai sumber obat-obatan, sebagai pengurai bahan organik, sebagai pengendali penyakit secara hayati. Yang bersifat merugikan diantaranya sebagai penyebab penyakit baik manusia maupun hewan. Parasit jamur pada ikan ada 5. Yang pertama, saprolegnia, yaitu penyakit water moles, menginfeksi bagian tubuh ikan yang terluka dan telur ikan, menyerang ikan air tawar dan air laut, memicu datangnya bakteri atau parasit lain. Gejalanya itu kapas berwarna putih sampai coklat keabu-abuan pada tubuh ikan. Yang kedua yaitu branchiomycosis. Penyakit busuk insang menyerang ketika ikan stres
karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya, atau pH rendah, oksigen rendah, populasi alga tinggi. Menginfeksi insang ikan, gejalanya yaitu ikan malas bergerak, kesulitan bernapas, insang berwarna pucat dan mengeras. Ketiga yaitu trichodia, menginfeksi kulit dan insang, menyerang ikan air tawar, populasi meningkat ketika musim peralihan dari musim panas ke musim hujan. Dapat berenang bebas dan hidup di luar tubuh ikan lebih dari 2 hari. Gejalanya yaitu iritasi kulit, produksi lendir berlebih, insang pucat, mengap-ngap sehingga ikan sering menggantung di permukaan air, nafsu makan menurun, gerakan lemah, sirip ekor rusak dan berwarna kemerahan akibat pembuluh darah kapiler pada sirip pecah. Keempat yaitu Chilodenella, yaitu gerakan lambat, warna tubuh pucat, kulit teriritasi, bentuk lonjong, menginfeksi permukaan tubuh antara epidermis dan dermis serta insang. Kelima yaitu Ichthyoponus, yaitu jamur sistematik yang menginfeksi jaringan tubuh ikan, menyerang ikan air tawar dan air laut, menyebar melalui saluran pencernaan karena spora jamur termakan oleh ikan. Gejala pada serangan ringan sampai sedang tidak memperlihatkan gejala. Pada serangan berat, permukaan kulit akan terlihat kasar seperti permukaan amplas. Bentuk ikan dapat menjadi bengkok dengan luka berwarna putih keabuan, terdapat benjolan atau nodul pada organ yang diserang.